Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak muda sekalian? Kali ini kita kembali lagi di acara Indonesia Podcast Show yang keempat ya, edisi Betul. virtual. Kali ini gue Arman akan memandu sebagai pembawa acara ya jalannya Indonesia Podcast Show virtual ini ditemani dengan rekan gue. Ada gue Farid sebagai moderator pada kesempatan Indonesia Podcast Show virtual keempat ini. Oke, sebelumnya gue kasih background sedikit ya. Jadi Pemuda FM itu merupakan radionya anak muda ya, radio komunitas anak muda yang sudah terbentuk sejak 2012. Berarti alhamdulillah sudah jalan sekitar 8 tahun ya. Hmm. Dan Indonesia Podcast Show ini merupakan kegiatan terbaru Pemuda FM yang sudah mencapai 3 volume sampai pada bulan Februari kemarin ya. Dan juga untuk Indonesia Podcast Show yang keempat ini, kami mengadakan terpaksa secara virtual ya, Rit ya. Hmm. Karena memang dikondisikan dengan berbagai macam situasi serta juga waktu yang kurang memungkinkan untuk mengadakan perhelatan secara besar-besaran ya, mengingat adanya pembatasan sosial berskala besar Berskala besar. ini. Dan untuk Indonesia Podcast Show ini sendiri, kali ini kita akan membawakan tema apa nih, Rit? Temanya adalah New Normal sebagai cara efektif untuk membangkitkan ekonomi. Oke, mungkin boleh diperkenalkan ke anak muda ya pembicaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kelima narasumber yang turut hadir pada kesempatan Indonesia Podcast Show virtual yang keempat ini. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Raden Aidi Priopambudi sebagai staf ahli bidang hubungan ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Bapak Panutan S. Sulendra, Deputi 3 Kantor Staf Kepresidenan. Bapak Agus Wibowo sebagai Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia. Bapak Dr. Haji Fatan Subhi sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR Republik Indonesia. Dan yang terakhir, yang saya hormati Bapak Zainal Budiono sebagai Direktur Eksekutif Developing Countries Study Center. Dan tak lupa saya berikan salam hormat dan salam hangat kepada seluruh peserta diskusi virtual terbuka pada acara Indonesia Podcast Show volume keempat yang kita selenggarakan secara virtual untuk edisi kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Farid Yasin, Sarjana Ilmu Politik, alumni dari Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia, yang menjadi sebuah kehormatan bagi saya bahwa pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memandu sebagai moderator pada kesempatan Indonesia Podcast Show dengan tema cara New Normal sebagai cara efektif untuk membangkitkan ekonomi. Sebelum acara ini kita mulai, perkenalkan saya sedikit memberikan ringkasan singkat terkait acara yang kami selenggarakan, bahwa IPS atau Indonesia Podcast Show ini sudah terselenggara selama 3 kali. Dan untuk pertama kalinya secara perdana kami lakukan atau kami selenggarakan secara virtual, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan keinginan untuk memberikan bermanfaat yang sama, kami selenggarakan secara virtual dengan tema yang tadi sudah saya sebutkan. Pada kesempatan ini, kita akan mengangkat tema New Normal sebagai cara efektif untuk membangkitkan ekonomi yang tentunya kita semua khususnya, sedang dibaluti dengan suatu musibah ataupun kondisi yang sangat berat, yaitu pandemi COVID-19. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Raden Aidi Priopambudi sebagai staf ahli bidang hubungan ekonomi Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Bapak Panutan S. Sulendra, Deputi 3 Kantor Staf Kepresidenan. Bapak Agus Wibowo sebagai Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia. Bapak Dr. Haji Fatan Subhi sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR Republik Indonesia. Dan yang terakhir, yang saya hormati Bapak Zainal Budiono sebagai Direktur Eksekutif Developing Countries Study Center. Dan tak lupa saya berikan salam hormat dan salam hangat kepada seluruh peserta diskusi virtual terbuka. Oke Pak, kita masih ada sedikit waktu. Maka untuk pertanyaan terakhir yang akan kami ajukan mewakili seluruh peserta diskusi pada Indonesia Podcast Show virtual keempat ini, saya ada pertanyaan terkait dengan new normal yang apakah sudah siap untuk diterapkan di Indonesia. Sementara dari ke-34 provinsi masih ada beberapa provinsi ataupun kawasan yang dinilai sebagai zona merah. Nah, apakah dengan keberadaan zona merah ini Indonesia sudah pantas untuk diterapkan new normal? Karena memang pada saat ini berhubungan kita belum diterapkan new normal itu sendiri ya.
melainkan kita masih dalam masa transisi. Selain itu, apakah kalau new normal itu sudah pantas atau sudah tepat untuk diterapkan di Indonesia, bagaimana kebijakan pemerintah dalam menyeimbangkan kedua hal tadi antara kesehatan, pengendalian virus, dan juga tentunya untuk pertumbuhan ekonomi? Saya persilakan selanjutnya pada Bapak Panutan untuk menjawab pertanyaannya. Satu daerah akan dibuka atau tidak, ada indikator-indikatornya gitu. Apakah akan dilakukan pembatasan, juga ada indikator-indikatornya gitu. Nah, saya rasa keputusan untuk menerapkan apakah akan dilakukan pembatasan lagi atau dibuka dan sebagainya, itu sangat dinamis gitu, sangat dinamis, ditentukan oleh berbagai indikator tersebut gitu. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa apapun yang diputuskan itu ada dasarnya dan melihat perkembangan dari situasi yang berkembang di lapangan tersebut. Sedangkan pilihannya ada 3 tadi gitu, dan pemerintah sudah mengambil pilihan PSBB sebetulnya, pembatasan sosial berskala besar gitu. Alternatifnya itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Panutan atas jawabannya, Pak. Apakah Bapak Edi atau Pak Zainal ingin menambahkan, Ya, oke. Pak? Yang jelas kan sekarang ini kita semuanya lagi dalam proses berjalan ya. Ya, artinya pemerintah mencoba untuk melonggarkan. Itu pun sudah dengan syarat maupun perhitungan risiko yang tadi juga sudah dijelaskan. Nah, yang paling utama sekarang kan kita mengikuti perkembangan di masyarakat. Apakah masyarakat itu bisa untuk diajak berubah ya dalam hal perilaku supaya kasus ini menurun. Tapi tolong kita cermati bahwa adanya penambahan kasus per hari ini kan juga relevan dengan adanya peningkatan kapasitas dari sisi pemeriksaan ya, karena memang sudah ditargetkan pemeriksaan ini harus mencakup luas. Tujuannya adalah menemukan orang-orang yang terinfeksi, kemudian diambil langkah secepatnya untuk supaya menghindari penyebaran. Nah, jadi kita coba lihat itu tidak membuat satu kesimpulan besar bahwa apakah karena dengan pelonggaran kemudian terjadi seperti ini, enggak, tapi juga bisa karena adanya target pemeriksaan yang diperluas ya itu. Yang pasti kita juga menjaga jangan sampai karena semakin lama kegiatan usaha dihentikan, kemudian tidak menimbulkan ketidakpastian, itu nanti bisa panjang eksesnya ya, dari ekonomi, kemudian bergerak ke sosial dan lain sebagainya. Tentu kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Sehingga kita terus pemerintah bahkan melalui gugus tugas juga memantau terus bagaimana perkembangan ini. Jadi kita memang belum sampai kepada kesimpulan efektif atau tidak, karena memang terus terang ini sangat-sangat dinamis. Kondisinya itu masih terus berkembang. Nah, di waktu yang bersamaan kita akan gunakan juga untuk melihat bagaimana kegiatan usaha yang sudah mulai siap untuk dibuka, karena dia ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi seperti protokol kesehatan. Kita akan coba jangan sampai kemudian pada saat sudah mulai pulih lagi, tapi ternyata ada masalah ya dengan kegiatan usahanya, karena 3 bulan ditutup itu tidak mudah. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita ibaratnya itu dilakukan secara simultan, secara paralel, bersamaan, dan kemudian kita evaluasi. Jangan lupa proses evaluasi ini terus berjalan. Baik, terima kasih Pak Edi atas tambahannya, Pak. Pada Pak Zainal mungkin ingin menambahkan juga, Pak Zainal, kami persilakan. Iya, tadi sebenarnya hampir sama ya, karena saya tetap pada prinsip bahwa new normal ini harus berhasil ya, karena kalau tidak maka kita
akan mundur. Tetapi memang situasinya harus dinamis. Tadi saya setuju Pak Edi bahwa jika memang situasinya memburuk, maka otomatis kita juga harus mengambil plan B, plan C, dan sebagainya. Nggak mungkin dong misalnya tiba-tiba ada peningkatan kasus yang melebihi pada saat Maret, April, masa kita teruskan, itu namanya tidak melihat peta. Jadi sebisa mungkin kita melanjutkan ini, tetapi kalau memang terjadi itu, maka kemudian harus dilakukan penghentian. Seperti kemarin ada penyetopan CFD, saya pikir itu cukup positif ya, karena dengan itu otomatis ruang untuk terbukanya kumpul-kumpulan masyarakat itu bisa diminimalisir. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita bicara sosiologis sedikit, masyarakat kita itu memang masyarakat yang komunikasinya itu komunikasi guyup gitu. Coba Anda perhatikan misalnya dalam budaya Jawa, budaya masyarakat Sunda dan sebagainya, itu mereka sangat sering sekali bertemu dalam setahun. Nikahan, acara ini, acara itu, acara ini, sebagainya. Ketika misalnya pindah ke kota pun, itu nggak hilang, tetap aja mereka akan kumpul di kafe dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini yang tentu harus kita edukasi bahwa tidak semua hal itu harus dilakukan dengan kumpul-kumpul. Bisa juga dengan adanya teknologi seperti ini. Agar apa? Agar pada masa transisi ini kita bisa menyelamatkan proses itu. Jangan sampai proses yang kita sudah dorong bersama untuk agar kira-kira ekonomi jalan dan kemudian virusnya bisa dikendalikan, berubah menjadi katakanlah Filipina. Jadi kalau saya kutip Pak Edi tadi, mungkin saja itu terjadi kalau masyarakat disiplin. Nah, kuncinya lagi adalah kedisiplinan. Nah, makanya kemudian kalau memang kedisiplinan itu menjadi pokok penting dari diskusi kita hari ini atau menjadi pekerjaan penting pemerintah dalam 1-2 bulan ke depan, maka saya pikir segala effort itu bisa dilakukan dan sangat sangat baik dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan itu. Karena nggak mungkin orang kalau tidak dipaksa, dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk hal yang baik kan menurut saya sah-sah saja. Dan payung hukumnya ada tadi yang saya jelaskan, undang-undang pertahanan dan segala macam, itu bisa dicoba. Agar apa? Agar level dari new normal ini menjadi lebih percepatannya lebih maksimal, agar virusnya bisa dikendalikan, dan di sisi lain ada kepercayaan. Coba kalau misalnya Anda lihat di mal-mal itu atau di pasar-pasar tradisional, begitu banyak polisi. Pasti untuk konteks sekarang ya, kalau konteks kemarin mungkin kita takut. Tapi untuk konteks sekarang kita senang. Berarti orang yang melanggar akan sedikit nih, karena ada banyak aparat yang berjaga gitu, atau ada banyak perangkat negara yang siaga. Seperti itu. Dalam sesi terakhir ini saya akan persilahkan dan juga mengundang ketiga Bapak narasumber yang masih bertahan sampai sesi terakhir ini untuk turut membagikan pesan-pesannya kepada seluruh peserta diskusi Ruang Terbuka Indonesia Podcast Show virtual keempat ini. Kiranya pesan yang akan Bapak sampaikan dapat membantu masyarakat untuk meluruskan pemikiran ataupun pandangan serta pemahaman terkait adanya kebijakan new normal. Kepada Pak Panutan, saya persilahkan. Ya, kalau dari saya sih, ikuti anjuran pemerintah yang tentunya berdasarkan pendapat para ahli kesehatan ya. Paling tidak 3 hal gitu, menggunakan masker, kemudian jaga jarak gitu ya, 1,5 meter, kemudian jaga kebersihan, cuci tangan. Itu kita lakukan itu untuk kita semua, jadi bukan untuk pemerintah, tapi untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Lakukan 3 hal itu, maka insya Allah adaptasi menuju masyarakat yang produktif, tapi aman dan sehat itu akan tercapai. Itu saja dari saya. Kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Bapak Panutan Slendra atas pesannya yang sudah turut dibagikan kepada masyarakat. Kiranya kita sama-sama berharap bahwa apa yang sudah Bapak sampaikan dapat bermanfaat, tentunya dapat menjadi ilmu kepada masyarakat, khususnya kami anak muda, terkait kebijakan new normal itu sendiri. Untuk selanjutnya, saya juga turut mengundang kepada Bapak Edi Priopambudi untuk turut membagikan pesan-pesannya. Kiranya pesan dari Bapak juga dapat turut membantu masyarakat dalam memahami kebijakan new normal. Kepada Pak Edi Priopambudi, saya persilahkan. Baik, apapun yang kita sebut dengan kondisi saat ini, kita tetap harus hati-hati. Dan kita ini sebagai bangsa Indonesia itu mewarisi sebenarnya karakter bangsa yang tangguh, karakter bangsa yang tahan banting, karakter bangsa yang kreatif,
dan semua itu bisa kita wujudkan kalau kita itu bersama-sama. Saya ambil sekarang analogi dari sebuah panjat pinang di perayaan 17 Agustus. Siapa orang yang paling kuat? Orang yang paling kuat adalah orang yang bersedia bahunya digunakan oleh orang lain untuk sampai ke atas. Karena sesungguhnya yang menang itu bukan yang ke atas, karena hadiahnya toh juga harus dibawa ke bawah. Jadi adalah orang-orang yang mampu berbagi pundak untuk orang lain. Nah, belajar dari analogi ini, dari karakteristik ini, mari kita sama-sama tidak kemudian menyalahkan satu sama lain, tapi sama-sama berbagi pundak, berbagi beban, supaya kita bisa segera keluar dari pandemi ini dan bisa menjadi bangsa yang cepat pulih dan menjadi bangsa yang maju. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi Priyo Pambudi. Selanjutnya yang terakhir saya juga mengundang dengan hormat Bapak Zainal Budiono untuk turut memberikan pesan-pesan terakhir Pak terkait kebijakan new normal sebagai cara efektif untuk membangkitkan ekonomi pada Indonesia Podcast Show virtual keempat ini. Kepada Pak Zainal saya persilahkan. Terima kasih Mas. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak, Pak Edi, Pak Putungan yang sudah berdiskusi kita. Karena ini radio anak muda, maka tentu karena saya pernah muda ya, saya pikir memang populasi kita, bonus demografi kita, 65% sekarang adalah anak muda. Maka dari itu, sukses tidaknya upaya kita semua untuk melawan pandemi COVID-19 ini tergantung dari anak-anak muda. Dari apa? Dari cara hidup anak-anak muda. Kalau dulu Bung Karno mengatakan bahwa beri kami 10 pemuda, maka kami akan guncang dunia. Nah, saatnya hari ini kita mentransformasikan semangat itu untuk anak muda menjadi game changer, menjadi yang terdepan, menjadi frontliner untuk melawan ini. Orang-orang seperti Pak Edi, Pak di KSP dan kami semua yang sudah lebih senior tentu hanya bisa mendukung. Karena apa? Karena yang paling punya energi untuk melakukan perubahan itu adalah anak-anak muda. Maka pesan dari saya adalah anak-anak muda harus mengambil peran ini dan Anda akan tercatat dalam sejarah karena pandemi ini terjadi mungkin 100 tahun sekali belum tentu ada. Jadi paling tidak kita menjadi generasi yang khusus dan kalau bisa kita bisa mengakhiri pandemi ini dengan kemenangan. Tentunya itu yang kita harapkan dan semuanya tergantung dari demografi kita 65% tadi anak muda, tergantung dari Mas moderator dan juga teman-teman semua yang masih muda. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Zainal Budiono yang juga sudah turut membagikan pesan-pesannya kepada masyarakat yang turut menonton, menyaksikan secara langsung Indonesia Podcast Show keempat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Wibowo sebagai Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia dan juga Bapak Dr. Haji Fatan Subhi sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR RI yang dengan mohon maaf sudah meninggalkan ruang diskusi IPS ini. Saya juga turut mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada ketiga narasumber yang masih bertahan hingga sesi terakhir ini. Yang terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Raden Edi Priyo Pambudi selaku staf ahli bidang hubungan ekonomi Kementerian Koordinator Menterian Ekonomi Republik Indonesia, Bapak Panutan S. Sulendra sebagai Deputi Ketiga Kantor Staf Presiden, dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zainal Budiono sebagai Direktur Eksekutif Developing Countries Study Center. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu berjalannya acara Indonesia Podcast Show virtual yang keempat ini, terutama kepada seluruh pemirsa ataupun peserta ruang diskusi yang sudah menonton atau menyaksikan maksud kami, terkait penyelenggaraan Indonesia Podcast Show dengan tema New Normal sebagai cara efektif untuk membangkitkan ekonomi. Sebelum sesi ini saya tutup, perkenankan saya menutup sesi ini dengan membagikan beberapa kesimpulan yang sudah saya simpul, yakni terkait dengan tema yang sudah kami tentukan, yaitu New Normal merupakan cara yang dinilai tepat dan komprehensif untuk membangkitkan kembali sektor ekonomi yang terkait dengan dua hal yang perlu diperhatikan secara serius, yakni di bidang keberlangsungan ekonomi dan juga tentunya kesehatan. Pada bidang ekonomi, tentunya masyarakat dan pemerintah serta sektor-sektor lain yang terkait dinilai perlu bekerja sama secara efektif, aktif, dan dinamis, khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi. Serta di bidang kesehatan, bagaimana caranya masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam pengendalian virus COVID-19 itu sendiri. Seyogyanya, setiap regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah
merupakan hasil pertimbangan, riset, dan pemikiran yang strategis serta matang. Tentunya dengan kerjasama yang baik dan dinamis oleh setiap pihak yang terkait dalam hal ini merupakan pengendalian virus COVID-19. Partisipasi dari masyarakat aparat tentunya dinilai penting, terutama dalam hal disiplin untuk mengikuti protokol dan anjuran kesehatan. Sekali lagi saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Merupakan kehormatan bagi saya dapat memandu acara Indonesia Podcast Show virtual keempat dan dapat berdiskusi secara langsung dengan kelima narasumber yang terhormat dalam kesempatan hari ini. Sekali lagi saya mewakili Radio Pemuda FM sebagai penyelenggara Indonesia Podcast Show mengucapkan mohon maaf apabila selama penyelenggaraan Indonesia Podcast Show masih ditemukan kesalahan serta kekurangan. Saya Ahmad Farid Yasin, mohon pamit undur diri. Semoga kita semua dapat menuju kemenangan dan dapat melawan COVID-19 untuk dapat dikendalikan dan kita semua dapat menjalani kehidupan secara normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan kepada host atau pembawa acara, yakni Saudara Arman untuk menutup sesi Indonesia Podcast Show virtual keempat. Ya, terima kasih Farid atas kesempatannya. Saya mewakili tim Pemuda FM yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah bertahan sampai akhir sesi diskusi ini, dan juga kepada peserta diskusi virtual yang telah menuliskan pendapat dan juga menitipkan pertanyaannya melalui Farid lewat Facebook dan juga lewat YouTube Pemuda FM. Mungkin karena sudah ditutup oleh Farid untuk sesi closing statement, saya mempersilahkan bapak-bapak untuk dapat meninggalkan ruangan diskusi ini. Sekali lagi Terima kasih Pak Sena, makasih Pak Hutan. Terima kasih Kapan kita ketemu ya Pak. Sampai Jangan jumpa. sabar juga kita kopi darat. Iya. Nanti Mari saya semuanya. ke kantornya Pak Edi. Siap. saya juga boleh main ya Pak ya. Silakan. Amin. Mari semuanya. Ya, Oke, terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Assalamualaikum. Dan juga terakhir saya mewakili tim Pemuda FM yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih dan juga permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila sesi diskusi ini masih banyak kekurangannya, karena tadi di awal juga sempat diwarnai dengan kesalahan teknis minor ya, cuma kami dan tim sudah berhasil bisa fix-nya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya Muhammad Armansyah, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.